Dengan salat segala persoalan bisa selesai. Setuju. Saya setuju. Tetapi makna salat itu artinya berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi yang bisa menjawab segala persoalan di dunia adalah Tuhanmu. Kalau kau komunikasikan dengan Tuhan, ya selesai dong. Betul nggak? Segala macam persoalan di pondok cadang pinggan, ya, apakah menghormati tamu, apakah kebersihan, apakah uang syariahnya berapa, kan begitu. Kemudian hukuman untuk anak yang malas bagaimana, anak yang pulang permisi gimana. Ketika ada pendapat bermacam-macam, tinggal dikomunikasikan dengan pengasuh saja kok. Karena pada akhirnya aku yang bisa menentukan, betul enggak? Nah makanya betul, sholat itu selesai kalau sholatnya dalam artian mengkomunikasikan masalah itu dengan Tuhan. Logis kan? Betul enggak? Tapi kalau sholatnya dalam bentuk awal Allahu Akbar sama liman Muhammadiyah, ada ruku, ada sujud. Nah, kalau yang sholat itu namanya iqamatus sholat. Rabbana muqimas sholati, bukan musallian tapi muqimas sholati. Allah juga merintahkannya bukan shollu tapi aqimus sholatah. Jadi mendirikan sholat itu artinya meragakan, ya kan, pengabdianmu kepada Tuhanmu dengan ritual-ritual yang ketentu seperti itu. Sholat atau iqamatus sholat itu dua hal yang berbeda. Kemudian di dalam sholat sendiri juga orang menganggap sholat khusyuk itu yang tidak bergerak, yang manceleng, yang matanya melihat sajadah, nggak celingak-celinguk, ya kan gitu. Ya itu namanya tumaninah namanya. Nah, sholat khusyuk sendiri sebetulnya itu adalah bukan tumaninah. Sholat khusyuk itu adalah sholat yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan persoalan kan berbeda. Jadi puntennya bukan salah paham tapi beda paham, maksudnya gitu. Tolong, saya tidak menyalahkan Anda juga ya jangan menyalahkan saya dong. Ini bukan Anda salah paham, bukan saya salah paham, tapi kan memang beda. Betul enggak? Beda paham. Ya kenapa beda paham? Ya karena kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bisa saja kata Lebih Khalid, perempuan itu cantik jelita, kata saya jelek sekali. Apa saya mengatakan bahwa Lebih Khalid itu salah paham? Ya enggak dong. Saya salah paham? Ya enggak. Kita beda paham. Kenapa? Karena kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari sisi subjektivitas kita. Lebih Khalid mah yang seumur hidup sampai sekarang enggak jauh dari gua, ya. Sedangkan saya sudah melalang buana ke seluruh dunia. Udah pernah tinggal di Belanda, tinggal di Perancis, pernah di Inggris, pernah di Italia. Yang lihat itu mah jelek mana lagi. Betul enggak? Saya kira seperti itu. Maka sudut pandang orang agama juga berbeda. Orang melihat agama dengan ilmu yang pas-pasan, nahu sorf juga nggak paham, hanya terjemahan, dia akan berbeda dengan orang yang sudah bisa nahu dan sorf. Lebih beda lagi orang sudah mengilmu tafsir, berbeda lagi dan mungkin 1000 sudut pandang yang berbeda-beda. Saya kira seperti itu. Kok susah? Kok kenapa sih saling salah menyalahkan? Nah, itu persoalannya. Kemudian sifat-sifat Tuhan, semua sifat Tuhan yang biasa disebut dengan Asmaul Husna itu semuanya adalah sifat-sifat Tuhan. Nah, tetapi apakah Tuhan sifatnya hanya itu 99? Ya tidak juga. Sifat Tuhan juga tak terhingga. Pokoknya apa saja kalau dia oleh dengan maha, ya itulah sifat Tuhan. Penipu. Kalau maha penipu, boleh enggak? Boleh. Yang ngomong Allah sendiri aja. Wallahu khairul makirin. Allah itu maha pemakar, maha makar.
Makar kan bahasa Arab bahasanya. Nah, Allah sebagai maha guru, betul juga. Ya kan begitu. Allah maha besar, Allah semua. Tetapi kalau bukan yang 95 itu, sekalipun memang itu adalah asma Allah, sifat Allah, tidak bisa disebut asma'il husna. Al-husna adalah 99. Yang lainnya itu asma Allah saja. Dan tidak benarkan. Allah maha indah, boleh enggak? Boleh. Allah apa ya? Allah maha kejam, boleh enggak? Boleh. Ya. Apalagi maha mengerti, maha bijaksana, maha tahu semuanya. Nah, kemudian artinya Anda boleh saja nih kerja. Ini kan jentik, ini alif, ini jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ini seperti lam kan begitu. Lalu telunjuknya adalah ya boleh saja lah. Tidak masalah. Tapi begini maksud saya, bahwa orang ini ketika menilai apapun yang terjadi di sekitar kita ini, pasti dia akan mengukur dengan kondisi dirinya sendiri. Betul nggak? Orang itu mengatakan itu anak medit banget sih. Dasarnya apa? Dasarnya standarnya adalah dirinya sendiri. Betul nggak? Betul nggak? Rumah ini bersih, rumah itu kotor. Apa standarnya? Ya diri kita sendiri. Karena rumah saya itu bersih, sehari dipel 3 kali, kan begitu. Dan tidak ada bejana periuk piring sendok yang kotor. Nah begitu saya melihat rumah, oh ini bersih rumahnya. Oh itu jorok. Padahal kata lebih Khalid enggak bersih kok. Yang ada piring kotor di meja, ada kotor sih kan. Ada celananya, popoknya di pojok belum dicuci seminggu sudah kering. Ya memang masih bersih. Jadi begitu juga Tuhan ketika manusia ketika ingin mendeskripsikan Tuhan, ya yaitu dengan menganalogikan dengan dirinya sendiri. Saya bisa melihat, berarti Tuhan melihat dong. Betul enggak? Saya bisa mendengar, berarti Tuhan bisa mendengar juga. Saya juga bisa bicara. Kan seperti itu. Lalu akhirnya dirumuskan oleh Maturidi menjadi sifat 20 wajib, sifat 20 mustahil, satu sifat jaiz. Rasulnya sifat wajib 4, sifat mustahil 4, sifat jaiznya 1, menjadi 41 tambah 9 jadi 50. Standarnya orang berakidah asal mengerti 50 sifat ini sudah cukup untuk bertauhid. Kan begitu persoalannya. Ya kan? Nah, itulah persoalannya. Jadi sifat Tuhan itu dideskripsikan berdasarkan penghayatannya pada dirinya sendiri. Seperti itu juga persoalannya. Ya, tapi begini, orang yang punya pabrik galangan kapal atau punya pabrik mobil yang dia punya uang 5 triliun, ya kan gitu. Melihat Pak Khalis nih, Pak Muslih, kan paling bagus rumahnya ya, di gua nih, paling keren kan, depan masjid lagi ya kan gitu. Kalau yang lihat orang yang punya pabrik mobil uang triliun, apa bilang? Kok rumahnya jelek banget sih? Betul nggak? Karena dari mana penilaiannya? Mengukur dengan dirinya sendiri. Betul begitu nggak? Tapi kalau yang menilai lebih Khalid, waduh bukan main. Hebat sekali. Betul nggak? Di mana standarnya adalah dirinya sendiri. Itu saja persoalannya. Nah, kembali lagi mengenal Tuhan tadi, saya katakan intinya 2. Ketika engkau sudah mengenal dirimu sebagai babu, sebagai bujang, sebagai hamba, dan engkau mengenal bahwa Tuhan adalah majikanmu yang memiliki kamu dan Tuhanmu, itu berarti engkau sudah kenal dirimu sendiri. Kok susah banget sih? Muter-muter kok. Betul enggak? Ketika ada orang kelaparan,
kemudian engkau tidak tersentuh untuk memberi makan. Saya bertanya, berarti jangan-jangan kau belum kenal Tuhanmu. Sebab apapun yang terjadi, Tuhanmu itu selalu berbicara kepadamu 24 jam non-stop, selalu mengirimkan SMS terus menerus, selalu mengirimkan WA terus menerus, asal engkau sadar setiap saat. Kadang-kadang Allah ingin mengirimkan jawaban terhadap persoalan yang sedang engkau hadapi. Ya kan gitu. Apakah itu sedang dilanda kecemburuan kepada suami, atau juga sedang ditindih oleh hutang, atau juga sedang menghadapi penyakit yang divonis dokter sebentar lagi juga akan mati dan sebagainya. Ketika Allah memberikan jawaban kepadamu, nanti secara kebetulan engkau buka internet, jebret, keluar ceramah seseorang mubalik. Itu omongannya persis seperti apa yang kau masalah. Itu adalah bukan karena engkau secara kebetulan membuka internet, tapi Allah akan memberikan pelajaran kepada kamu. Paham begini? Hanya bedanya kalau kita mah bukan wahyu, ya kan? Kita mah sebatas intuisi, atau disebut dengan ilham, atau apa lagi ya, wangsit dan sebagainya. Dan itu tidak pernah ini. Dan ketika Allah akan membantu kamu, Allah juga akan mengirimkan bantuannya. Bijuni di dalam taruha, serdadu-serdadu yang tidak pernah kamu lihat. Secara kebetulan ada orang tamu cerita tentang penyakit ambeien. Ya kan gitu. Saya dulu ambeien. Kata Buya dikasih obatnya itu rebusan kulit delima. Pagi sore. Saya alhamdulillah nggak jadi dioperasi. Itu berarti jawaban dari Allah atas kebutuhanmu itu. Paham belum kan ini? Tapi paham. Sampai ketika engkau akan berbuat maksiat pun Allah datang mencegah kamu. Tapi sayang sering kau abaikan pencegahan itu. Nah, ya. Padahal ketika engkau menghadapi perempuan cantik, lagi di rel kereta api itu, saparan main mata. Saparannya kah? Yes. Oh, jenab ya? Jenab, rambut rimbiak. Kalau sengaja namanya Maimah namanya. Ya, andaikan roket cingkrang, kelambine merayang, beli nganggo, bene abang. Dari mulai as-sanihah, yaitu perangsang, perempuan yang cantik dan seksi. Melangkah, ini cara kerjanya otakmu, cara otak kamu bekerja dari mulai terangsang sampai menjadi eksekusi itu ada 10 tahapan semuanya. Tadinya kemarin mau saya sampaikan sebagai kertas kerja untuk Fakultas Psikologi di Sumatera Utara di sana di USU, tapi nggak datang dekan fakultasnya itu. Ya udahlah, lain kali nanti. Ini sangat penting sekali. Dari mulai perangsang, as-sanihah, lalu menjadi khatirah, masuk mencekam dalam pikiranmu. Setelah itu singkat saja ya, terjadi rubah, gairah. Waduh, cantik. Lalu mulai mengurak menjadi umniat dalam otakmu, masya Allah. Pahanya mulus pokoknya ini, membayangkan umniat. Ini kan begitu terjadi, iya enggak? Aja obat ngomong, ya. Nah, kemudian menjadi alham. Alham itu artinya terbayang-bayang, ya, seperti itu.
dan kemudian terjadi iradah, keinginan, hasrat untuk menyapanya, untuk membawanya pulang, untuk menciumnya dan sebagainya. Setelah muncul itu kemudian lagi bertahap berulang-ulang sampai kepada terakhir nanti ini singkat saja al-fikrah. Nah, ketika tahap 1, kedua, ketiga lewati dari perlawanan sampai detik terakhir itu Allah ingin menyelamatkan kamu sebelum action, sebelum eksekusi itu melalui fikrah dulu, pikiran dulu, pertimbangan dulu. Otak kita ada bisikan. Apakah itu berupa suara istrimu yang menjerit yang kau rasakan dalam hatimu, Kang, tega Kang selingkuh, lututmu bergetar, betul nggak? Dadamu berdegup, betul nggak? Tetap maksa juga. Ntar dulu, ini lagi musim penyakit AIDS, jangan dong. Ada bisikan itu. Tapi engkau memaksakan diri, akan bisa pakai kondom. Ditegur lagi, kondom sekarang banyak yang bocor loh. Engkau memberikan perlawan lagi, jadi double P kondom. Ditegur lagi, di mana enaknya pakai kondom double. Disitulah detik-detik terakhir. Kalau terakhir kamu tetap mengabaikan, jeblos kamu. Sampai kepada action. Al-fi'al artinya Anda eksekusikan. Ini kan proses panjang. Makanya saya ingin lagi mengajak para pakar di bidang psikologi dan neuropsikologi untuk kita bisa mempola, melakukan intervensi pada setiap tahapan-tahapan itu supaya orang bisa menjaga kehormatan dirinya, bisa kepribadian. Tapi kan minggu ketemu batu di bisa mungkinan